dan Radio Roja Bandung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan hadis dalam Sahih Muslim tentang azab atau nikmat kubur. Dan kemarin kita sudah sebutkan ada beberapa hadis, akan tapi belum sempat kita bahas, dan sekaligus pada pertemuan pagi hari ini kita jadikan penutup untuk kajian sebelum Ramadan. Dan apa yang kita bahas seperti yang sebelumnya kita sempat sampaikan tentang masalah alam kubur atau lebih dikenal dengan barzakh, pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Ini merupakan akidah yang masuk dalam rangkaian iman kepada hari kiamat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, iman kepada hari kiamat mencakup setiap kejadian setelah mati. Ini semuanya masuk dalam pembahasan rukun iman yang kelima tersebut. Kemudian kita juga pernah sampaikan bahwa kita percaya atau tidak akan terjadi. Maka orang beriman ketika membaca hadis, dia percaya dan mempersiapkan. Adapun orang yang tidak beriman atau dia pernah mendengar tapi tidak percaya, maka dia membahayakan diri sendiri karena tidak mempersiapkan. Ditambah lagi, kita pernah sampaikan, orang mengingkari satu rukun Islam dan rukun iman, maka dia seperti mengingkari rukun iman lainnya. Mengingkari azab kubur, ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, diyakini beberapa sekte dalam Islam. Di antaranya Khawarij. Khawarij ini tidak percaya azab kubur. Kemudian yang kedua, sebagian besar Mu'tazilah. Mereka sekte yang sesat dalam nama dan sifat Allah, ternyata dalam azab kubur juga tidak percaya. Kemudian Al-Murji'ah, orang-orang yang mengatakan bahwa iman itu cukup di hati. Kalau orang sudah punya keimanan di hati, maka kita semua satu level. Ya, seperti orang kafir, kalau sholat tidak diterima oleh Allah karena dia tidak punya iman, maka sebaliknya orang beriman kalau melakukan kemaksiatan tidak ngefek juga karena dia sudah bertauhid. Nah, ini keyakinannya Murji'ah, dan ini salah jelas. Akan tetapi pembahasan kita adalah masalah azab kubur. Sebagian kaum muslimin mereka tidak percaya. Sebagian kaum muslimin dan sebagian besar bukan tidak percaya, tapi tidak mau tahu. Sehingga kalau dia menyaksikan azab kubur atau menyaksikan orang dikubur atau menyaksikan orang mati, itu sudah menjadi sunnatullah. Orang itu sudah ngerti nanti giliran dia. Tapi masalahnya kan bukan sekedar pengalaman, tetapi masalah hidayah. Jadi orang yang bisa mempersiapkan adalah orang yang hatinya terketuk. Sama ngerti kalau kita sekarang sudah umur 70, 80. Ini contohnya ya. Nah, kita kan merasa masih 30 terus ya, kayak nggak berubah. Kita ini yang melihat orang kayak sama semuanya, padahal muka kita ini kalau ngaca, kok sudah kayak begini ya. Pertama kayak bapak-bapak, lama-lama kayak mbah-mbah, tapi merasa masih kayak kakak-kakak. Ya, tapi ala kulli hal, kalaupun seseorang tidak percaya, ini tidak merubah ketentuan itu. Utsman radhiyallahu anhu, beliau ketika lewat kuburan, beliau nangis sampai jenggotnya basah.
Sampai ditanya oleh pembantunya, innaka la tadhkurul jannata wan nar falam tabki wa tabki fi mithli hadha. Kamu kalau menyebutkan surga dan neraka tidak nangis, tapi kalau nyebut kuburan kenapa sampai nangis? Artinya kuburan kan belum sampai ini ke sana. Kalau sudah di final surga atau neraka sudah gitu. Tapi ini masih di awal. Antum nangisnya parah banget. Lalu beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW menyatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru min, fa in lam yanju minhu fama ba'dahu aswa'u min, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, kuburan adalah tempat pertama untuk ruang akhirat. Kalau dia sukses di kuburan, setelahnya lebih gampang. Kalau dia di kuburan tidak sukses, maka setelah kuburan bahaya. Artinya Umar Uthman itu bisa nangis lihat kuburan. Sekarang kita sering lihat orang-orang Islam lihat kuburan semangat untuk bikin konten. Kelihatannya konten religi, bikin Instagramnya biar ada update story. Kemudian lihat, oh ini jamaah saya sedang di mana, saya kuburan apa, saya di pemakaman siapa. Kelihatannya sih nasihat, akan tetapi masalahnya apakah dia bisa ambil pelajaran atau tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur al-ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku larang kalian datang ke kuburan. Sekarang aku perintahkan kalian, karena mengunjungi kuburan bisa mengingatkan akhirat. Tapi ada orang datang ke kuburan itu bikin konten. Kalau orang sampai ke kuburan saja tidak ambil pelajaran, maka sangat tidak mengherankan pekerja gali kuburan tidak ambil. Orang Arab mengatakan apa? Kasratul misas tumitul ihsas. Sering ketemu membuat perasaan jadi mati. Kalau orang melihat ada orang kecelakaan, pertama lihat gak bisa makan dia. Gak bisa makan. Kenapa? Dia lihat darah berceceran, kepala pecah, usus keluar gitu. Ada orang terlindas truk gitu. Dia ngomong, oh nggak enak, nggak bisa makan, kepikiran seminggu apa segala macam. Pokoknya nggak mau lagi anak tinggal di sebelah jalan. Ini karena lihat pertama. Kalau dokter, dia tiap hari sudah lihat kayak gitu. Saya pernah ceritakan barangkali dokter ini etikaf di telepon sama kawannya dari rumah sakit. Dia ini datang etikaf malam aja. Kemudian kita lagi ngobrol di masjid gitu, dia terima telepon. Oh iya sudah, saya ke sana. Tutup. Ada apa dok? Biasa, menjelang lebaran kecelakaan mati gitu. Sudah biasa. Karena sudah sering dia melihat orang mati. Orang yang lihat ada sakaratul maut, nazak, setengah mati. Kayak gitu. Itu orang pertama kepikiran. Apalagi sampai teriak-teriak, itu pintu ditutup, itu siapa yang datang? Mungkin dia belum pernah melihat yang seperti itu. Kepikiran banget. Dokter sering lihat, oh biasa nih, sudah deket. Begitu, biasa. Itu yang dibilang sama orang Arab. Sering lihat, perasaannya sudah tidak sensitif lagi. Maka para ulama mengatakan, jangan sering membaca syubhatnya pembenci Islam. Orang yang suka menjelek-jelek Islam, mencela para sahabat, menghina Allah Subhanahu wa taala. Kita pertama baca jengkel, lama kelamaan biasa. Cemburu kita terhadap Islam hilang. Karena memang sering melihat. Nah, kita katakan melihat kuburan masalahnya hidayah, bukan karena pengalaman. Ya memang kita tidak ada yang pengalaman mati sekali. Orang bilang itu mati suri, oh udah pengalaman dia. Enggak. Mati suri itu kan dalam teori kedokteran katanya belum mati itu, cuman jantungnya berhenti sebentar. Tapi ala kulli hal, ketika menghadapi siksa kubur, orang itu memang akan betul-betul digantungkan pada amalnya. Kita akan pelajari ada beberapa realita terjadi di tengah kuburan. Ada yang disiksa, ada yang mendapat nikmat. Dia bisa mendengar dan bisa berkomunikasi, tapi di alam lain tidak bisa lagi berkomunikasi dengan alam dunia. Dan semua yang berpengaruh adalah amal. Baik, ini ada 7 hadis. InsyaAllah kita akan selesaikan. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab ardi maq'adil mayyit minal jannati awin nari alaih.
pembahasan tentang penghuni kuburan. Dia akan ditunjukkan oleh Allah tempatnya di surga atau neraka. Jadi sebelum ke akhirat, ini mereka sudah ditunjukin dulu. Masih di kuburan. Masih di kuburan, mereka ditunjukin. Ini tempatmu, ini tempatmu. Dua-duanya ditunjukin. Baik itu penduduk surga atau penduduk neraka. Dia akan melihat dua-duanya. Ini tempatmu di surga, ini tempatmu di neraka. Penghuni neraka begitu. Ini tempatmu di surga, ini tempatmu di neraka. Kemudian ini juga masuk dalam firman Allah. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditunjukin oleh Allah kepada Fir'aun dan bala tentaranya yang sudah mati dan dikubur. Allah tunjukkan neraka atau neraka itu di waktu pagi dan siang. Waktu pagi dan siangnya manusia yang masih hidup. Nah, ini mereka yang di kuburan ditunjukin itu. Wa yaumal dikatakan ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Nanti pada hari kiamat mereka akan dimasukkan ke dalam siksa yang paling parah dan pedih. Maksudnya neraka. Tapi sebelum neraka, mukaddimahnya di kuburan. Baik, ini umum. Tidak dikecualikan orang yang ternyata tidak dikubur. Karena ada orang yang meninggal tenggelam. Seperti kapal yang misalkan kapal selam turun di bawah kemampuan manusia. Akhirnya terlalu dalam dia, ke bawah ombak, terpecah katanya. Terpecah. Nah, mereka ini jasadnya di mana? Wallahu a'lam. Katanya pecah, hancur. Atau dimakan ikan. Dimakan ikan habis. Yang segini masuk ke ikan sana, yang segini di ikan sana. Mungkin kayak begitu? Mungkin. Anda dengar di orang-orang cerita, tahun 92 kan ada tsunami di Banyuwangi. Ya, di Muncar itu banyak orang-orang tenggelam ke bawah ke tengah laut, mati. Dimakan sama ikan. Subhanallah, di hari-hari itu harga ikan anjlok, tidak ada yang suka karena mereka kadang-kadang itu buka ikan besar ada tangan orang. Iya, lihat itu ada potongan daging. Langsung sudah itu nyebar, langsung harga ikan anjlok sudah. Subhanallah, memang itu mungkin sekali. Ada orang yang tenggelam dimakan ikan, badannya kemana-mana. Atau di darat dimakan sama binatang buas, habis dia. Baik, apakah ada siksa dan nikmat kubur? Ada. Para ulama menegaskan bahwa siksa dan nikmat kubur bisa terjadi kepada jasad atau bisa terjadi kepada ruh. Kalau orang berbicara tentang realistis, orang itu bagaimana akan disiksa? Ini disebutkan oleh para ulama. Ini dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Beliau mengatakan, orang suka berbicara bagaimana penyiksaan akan dilakukan kalau jasadnya nggak ada. Maka para ulama banyak yang mengatakan penyiksaan atau nikmat terjadi pada dua-duanya, antara ruh dan jasad. Tetapi jasad itu sebentar. Jasad itu paling berapa lama hilang sudah dimakan tanah. Tetapi penyiksaan terus, karena dalam hadis yang sahih, orang tidak sholat dia akan disiksa. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Dia akan diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat. Dulu pernah kita bahas hadisnya, orang yang tidak sholat itu seperti ada orang yang tertidur, tidur begini berbaring, di depannya ada orang laki-laki berdiri bawa batu besar. Kemudian batu besar itu ditimpukkan ke orang yang tiduran tadi sampai kepalanya pecah. Kemudian batunya menggelinding, dikejar sama orang yang berdiri tadi. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan. Orang yang tadi ngejar batu itu belum balik ke orang yang tiduran tadi dipecahkan kepalanya, tiba-tiba dia belum sampai, kepalanya sudah utuh kembali. Dipecahin lagi. Gelinding lagi batunya. Ini sudah pecah, hancur berantakan. Di sana diambil batunya, ini sudah utuh kembali. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Kata Nabi SAW, itu kenapa orang itu disiksa begitu? Kata Jibril, ama inna sanukhbiruka. Kita akan beritahu kamu. Ammar rajulul ladzi ra'aitahu yuthlaqu ra'suh. Orang yang kamu lihat tadi dipecahkan kepalanya, fadzakar rajulu akhadha al-Qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Orang itu mengambil Al-Qur'an tapi ditolak setelah itu. Ditolaknya bagaimana?
Dikatakan dalam tafsiran para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Battal dan lainnya, maksudnya tidak baca hurufnya, tidak beramal dengan maknanya. Kemudian dia suka meninggalkan sholat fardu. Ini hukuman di kuburan, belum di hari kiamat. Maka dikatakan dalam Sahih Bukhari, yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Itu akan dilakukan terus sampai hari kiamat. Tapi sampai hari kiamat badannya nggak sampai hari kiamat sudah habis. Kalau ada orang tidak percaya, buktinya ini dinukil oleh Imam Nawawi. Buktinya kalau kita buka kuburan tidak mesti ada badannya. Memang terkadang ada penyiksaan yang Allah tampakkan. Seperti Az-Zahabi rahimahullah, beliau menukil ada orang yang ini dalam kitab Al-Kabair. Beliau menukil ada di kalangan salaf, dia menguburkan saudarinya. Menguburkan saudarinya, kemudian kantong duit atau dompetnya jatuh. Dan tidak ada yang ngerti. Dia ini lagi menguburkan, dompetnya jatuh. Akhirnya sampai pulang ke rumah, loh dompet ana mana? Waktu berangkat masih ada. Jangan-jangan di kuburan. Orang sudah bubar semua, dia balik ke sana, dia gali lagi. Ketemu dompetnya, tapi nggak mikir dompet karena baru dia buka beberapa, lihat api berkobar-kobar. Ada apa ini? Ditutup lagi, balik nangis dia. Balik nangis, kemudian lapor ke ibu. Ini kakak atau adik kita ini ada apa? Saya melihat ada api berkobar-kobar di kuburan. Maka ibunya nangis juga. Dulu saudarimu ini tidak sholat. Suka ngeremehin sampai keluar dari waktunya. Yang kata Az-Zahabi dalam pembahasan dosa besar, meninggalkan sholat. Artinya sebagian orang memang ditampakkan. Ada yang baru saja masuk tahu-tahu gosong semua badannya. Atau ada yang ular tahu-tahu nggak minggir-minggir. Atau kuburan ini tahu-tahu banjir terus. Padahal yang lain enggak. Artinya ada yang memang keanehan dan hukuman itu kelihatan. Tapi kalaupun tidak kelihatan, maka ini tidak menjadi tanda tidak ada. Karena memang para ulama menyebutkan siksa itu dilakukan terus-menerus, entah jasad ada atau tidak. Dan mungkin Allah Azza wa Jal memberikan siksa pada dua-duanya, roh dan jasad, atau mungkin pada roh saja. Itu mungkin. Seperti juga orang yang ketika akan meninggal, ini dari kalangan Bani Israel atau umat sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia banyak dosanya. Lalu dia mengatakan kepada anaknya, nanti kalau aku mati, kalian bakar tubuhku. Kemudian nanti di waktu musim panas, ketika angin berhembus kencang, kalian taburkan debunya, biar kemana-mana. Sudah dilakukan wasiatnya oleh anak-anaknya, dibakar sampai menjadi debu, kemudian debunya ditaburkan begitu. Ada sebagian ke laut, ada sebagian ke daratan. Ketika Allah Azza wa Jal pada hari kiamat membangkitkan dia, maka dia gampang sekali dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal. Ditanya oleh Allah, kamu kenapa kayak begitu? Khasyatuka ya Rabb, aku takut sama engkau. Aku banyak maksiat. Dan aku mengira kalau seandainya aku dibikin hancur begitu, engkau tidak bisa. Para ulama mengatakan bahwa mengingkari kekuasaan Allah itu kufur. Ya, Allah nggak mampu untuk menggabungkan kembali badan saya. Ini keyakinan kufur. Tetapi orang ini lugu. Orang ini tidak macam-macam dan tidak mengingkari. Tapi dia memang keluguannya itu membuat dia melakukan tindakan yang dia inisiatif sendiri. Dan ternyata Allah ampuni. Allah ampuni karena ketidaktahuan dan keluguan dia. Tapi Allah mampu sekali untuk menghukum dia. Meskipun badannya kemana-mana. Mampu sekali. Baik. Ini disebutkan juga di antara judulnya wa itsbati adzabil qabri wat ta'awudzi minhu. Penegasan adanya azab kubur dan syariat untuk minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Hadis pertama, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mat urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Sungguhnya salah seorang di antara kalian kalau meninggal, Allah akan tampakkan tempat dia di mana? Di surga atau di neraka. Setiap pagi dan setiap sore. Pagi dan sore di kuburan tidak ada, gelap semua.
Tetapi para ulama mengatakan maksudnya rangkaian waktu untuk orang yang masih hidup. Dia akan ditampakkan sering banget. Ini tempatmu, ini tempatmu. In kana min ahlil jannati famin ahlil jannah wa in kana min ahlin nari famin ahlin nar. Kalau dia memang dicatat oleh Allah sebagai penghuni surga, maka ditunjukkan ini tempatmu di surga nanti. Kalau dia dicatat sebagai penghuni neraka, ditunjukkan ini tempatmu nanti di akhirat. Hadisnya banyak ini macam-macam, dan di antara hadis yang disebutkan adalah hadis Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma tentang orang yang dikubur dibukakan pintu ke surga. Fayuftahu lahu babun ilal jannah. Penghuni surga yang beriman dibuka pintu ke surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha. Maka kesegaran dan bau wanginya nyampe ke kuburan. Tapi kalau seandainya ini penghuni neraka, dibuka pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Dia dibuka pintu neraka, panasnya datang, racun-racunnya datang. Nah, ini bukan hanya sekedar ditunjukin, tapi kerasa juga. Imbasnya itu sudah kerasa di kuburan. Hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai nanti Allah akan membangkitkan kamu menempati posisi itu. Nanti Allah Azza wa Jalla tunjukkan, ini tempatmu, dan kamu lihat aja sekarang, tapi nanti kamu ke situ. Ini tempatmu, kamu sekarang lihat, nanti kamu ke situ. Dan tadi kita sebutkan, dia merasakan efek dari tempat itu yang sudah dibukakan. Baik, hadis kedua, hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di kebun kabilah Bani Najjar. Ala baghlatin lahu wa nahnu ma'ah. Beliau jalan-jalannya naik keledai dan kami mengiringi beliau, menemani beliau untuk jalan-jalan menggunakan keledai. Idh hadat bihi fakadat tulqihi. Tahu-tahu keledai ini ngerem dan pengen lari. Naik keledai kan orang kan kalau kita lihat kuda itu, keledai itu kan peranakan apa? Bighal, al-baghlah itu anak kuda yang kawin dengan keledai. Munculnya bighal. Jadi dia kalau dibanding dengan kuda dia lebih pendek, tapi kalau untuk keledai dia lebih tinggi karena peranakan dua-duanya itu. Nah, ini Nabi SAW naik, tahu-tahu dia mau kabur ke belakang, seret gitu. Hampir jatuh. Nabi SAW hampir jatuh. Wa idza aqburun sittatun aw khamsatun aw arba'ah. Ternyata di situ ada 5 atau 6 atau 4 kuburan. Ini dalam riwayat dikatakan memang perawinya tidak tidak pasti. Ini berapa kuburan yang disebutkan dalam hadis itu. Faqala man ya'rifu ashab hadhihi al-aqbur. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang tahu ini yang punya kuburan ini siapa? Yang dikubur di sini siapa? Faqala rajulun ana. Ada sahabatnya mengatakan, saya kenal orang-orang yang dikubur di sini. Qala famata mata haula. Kapan mereka mati? Qala matu fil isyraq. Mereka mati sejak sebelum Islam. Ketika mereka masih musyrik sudah mati dan sudah dikubur di sini. Faqal inna hadhihi al-ummata tubtala fi quburiha. Kata Nabi SAW, sungguhnya umat ini akan diuji oleh Allah di kubur mereka nanti. Ini namanya fitnatul kubur. Fitnah kubur. Kalau kita berdoa dalam doa tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Disebutkan di antara fitnatul mamat adalah fitnah kubur, pertanyaan malaikat di kuburan. Kemudian dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sahih Muslim, walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum mithla aw qariban min fitnatil masihid dajjal. Aku pernah mendapat wahyu dari Allah bahwa kalian semua akan ditanya di kuburan. Fitnah dan ujian itu seperti besarnya fitnah dajjal atau hampir serupa. Nah, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Falaula alla tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u min." Nabi SAW menyatakan, kalau bukan karena aku takut kalian akan pada mati dan saling menguburkan. Artinya
Ini mengerikan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku tidak khawatir kalian akan kaget, mati, terjungkang mati, tiba-tiba kemudian kalian saling menguburkan satu sama lain, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah membuat kalian mendengar azab kubur yang aku dengar. Nabi SAW tidak mendengar azab kubur terus, tetapi terkadang beliau dibuat dengar oleh Allah, sehingga tidak bisa dijadikan sebuah patokan tertentu. Kalau seandainya ada orang, jadi kebiasaan masyarakat, meninggal kemudian dia belum nikah, kuburannya dikasih apa biasanya? Dikasih pohon pisang. Ya, ini kalau yang mati masih perawan atau masih bujang belum nikah, kuburannya dikasih pohon pisang. Kemudian orang nguburin jenazah, rata-rata dikasih kembang, disiram air. Biar apa? Biar seger gitu, kayak tanaman di rumah gitu. Berarti taman di rumah disiram biar seger, biar kayak kuburan. Ya. Nah, bukan itu. Mereka memahami dari hadis Ibnu Abbas dengan pemahaman yang salah. Hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW lewat kuburan. Marran Nabi SAW biqabrain. Nabi SAW melewati dua kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Kata Nabi SAW, dua penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Dan penyebab siksa itu bukan sesuatu yang besar atau sering dianggap tidak besar oleh orang. Dalam riwayat lain dikatakan bala innahu kabir, padahal itu adalah tindakan yang bahaya sekali, yang besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satu penghuni kuburan disiksa karena tidak perhatian dalam masalah air kencing. Dalam riwayat dikatakan la yastabri'u, la yastanzihu, ya, tidak bersuci, tidak nutup auratnya, tidak milih tempat yang membuat air kencing tidak balik ke badannya. Nah, ini semua saling menafsirkan dan dua-duanya bisa melengkapi. Ya. Ini orang pertama. Orang kedua, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Orang kedua karena dia sering ngadu domba orang. Menukil perkataan ini, disampaikan yang salah biar dia ngamuk. Nanti dinukil perkataan dia ke sana untuk dia biar musuhan sama. Ini namanya ngadu domba. Ya, namanya si mulut ember. Ya. Nah, ini ternyata dosa besar. Nabi SAW melihat ada dua orang disiksa gara-gara itu. Fa'akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabrin wahidah. Beliau ambil pelepah kurma yang masih basah, dipotong menjadi dua. Yang satu ditancapkan sini, yang satu ditancapkan sini. Kemudian Nabi SAW ditanya, kenapa antum seperti itu? Beliau mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan Allah ringankan hukuman mereka selama pelepah kurma ini masih basah. Para ulama mengatakan apa? Ini bukan kehebatan pelepah kurma, tetapi karena doa Nabi SAW. Jadi yang hebat itu doa nabinya SAW, bukan pelepah kurma. Yang kedua, pelepah kurma itu hanya dijadikan waktu. Mudah-mudahan orang ini diampuni dan diringankan dari siksa kubur selama ini masih basah. Kalau sudah kering ya sudah, berarti Nabi SAW kan ingin meringankan, bukan sampai hari kiamat. Begitu. Kalau sudah mau kering gimana? Disiram air lagi, tidak ada manfaatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih penting. Nabi SAW mengetahui bahwa orang yang di kuburan itu disiksa. Dapat dari mana? Dari wahyu. Nah, sekarang ada orang datang ke kuburan, nyiram. Memang dia ngerti kalau yang di kuburan lagi disiksa? Ini kan suudzon sama penghuni kuburan. Nah, ini disebut para ulama. Nabi SAW menancapkan itu, tidak semua penghuni kuburan ditancepin. Kalau seandainya ini kita berharap agar semua penghuni kuburan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, Nabi SAW kan akan nancepin semua kuburannya biar jadi bagus, ada pelepah kurmanya semuanya. Ya, ini tidak dilakukan. Menunjukkan memang dilakukan itu karena ada sebabnya.
Lalu kita ikut-ikutan, kayak kita dapat wahyu juga. Padahal kita bukan di Jaksel ya. Ya, alias kita ini nggak ngerti wahyunya, tidak dapat berita dari Allah. Kenapa kita melakukan itu? Ditambah lagi, dikiaskan lagi. Ya, itu pelepah kurma, kalau di Indonesia pelepah kelapa atau bahkan pisang, kan nggak nyambung ya. Tapi Allah alam nggak usah dibahas yang itu, karena itu memang bukan inti pembahasannya. Tapi maksud kita adalah orang-orang ketika mengambil kesimpulan tapi tidak dengan arahan para ulama jadinya begitu. Lalu ada orang mengatakan ini kan hanya kebudayaan. Nah, repot lagi sekarang dipelintir ke masalah kebudayaan. Tapi ala kulli hal kita katakan bahwa di kuburan itu memang terjadi hal-hal seperti ini. Nabi SAW menyatakan, kalau bukan karena aku takut kalian akan mati, aku akan doakan kepada Allah biar kalian bisa mendengar azab kubur. Dalam hadis yang sahih dikatakan azab kubur itu bisa didengar semua makhluk kecuali dua, jin dan manusia. Selain jin dan manusia bisa dengar, maka hewan bisa mencelat dia. Kita dengar itu langsung kayak mau lari, kabur karena dengar. Kemudian ada pohon-pohon mungkin bisa dengar, karena dalam hadis dikatakan semuanya bisa kecuali jin dan manusia. Baik, dikatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan itu, thumma aqbala alaina biwajhihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kami semuanya dengan mukanya, faqala ta'awwadzu billahi min adzabin nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Para sahabat diperintah kayak gitu, langsung mereka langsung mengatakan, na'udzubillahi min adzabin nar. Kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Faqala ta'awwadzu billahi min adzabil qabr. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kuburan. Maka para sahabat mengatakan, na'udzubillahi min adzabil qabr. Kami minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Qala ta'awwadzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta lagi, kalian minta perlindungan kepada Allah dari semua ujian yang kelihatan dan tidak kelihatan. Lalu para sahabat berdoa itu lagi, na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya, ini kecepatan para sahabat dalam mempraktekkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta lagi kepada mereka, ta'awwadzu billah min fitnatid dajjal. Mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan dajjal. Maka mereka segera meminta itu lagi. Baik. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama gharabatis syams. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berjalan ketika matahari hampir terbenam, waktunya hampir maghrib. Beliau keluar. Fasami'a sautan, tiba-tiba beliau mendengar suara. Faqal yahudu tu'adzabu fi quburiha. Ini ada orang-orang Yahudi sedang diazab di kuburnya. Ini menunjukkan adanya azab kubur. Yang kedua, orang yang tidak mati dalam keadaan beriman siap-siap nunggu. Dalam Sahih Muslim dikatakan, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada satu umat pun dari umatku mendengar dakwahku lalu dia tidak beriman, kemudian dia mati belum beriman, baik orang Yahudi atau Nasrani, kecuali dia akan masuk neraka. Ya, kalau seandainya ada orang mengatakan kami akan masuk surga, masing-masing punya surga, silahkan. Tetapi dalam Islam, orang yang akan masuk surga adalah orang yang beriman. Dan ini tidak ada keraguan sama sekali. Kalau ada orang masih ragu dengan Islamnya, dikatakan bahwa kita ini tidak bisa memplot dan mengklaim kebenaran kita. Kalau Anda akan beriman kepada Islam dan mengatakan agama Anda paling benar, silahkan. Tapi kalau menyalahkan agama lain dengan mereka tidak akan masuk neraka, tidak boleh. Ini ada pendapat kayak begitu, ini orang-orang sekarang bilang begitu. Nah, kita katakan subhanallah. Kita ini percaya dengan Al-Quran.
Lalu ada orang mengajak agar kepercayaan kita terhadap Al-Quran dikikis. Seolah kita tidak percaya dengan keutuhan dan kesempurnaan atau kebenaran Islam dengan membenarkan semua agama. Ya. Dan wallahu a'lam, semua agama pun akan demikian. Mereka menyangka bahwa agama mereka paling benar. Masuk akal atau tidak masuk akal. Dulu kita bahas bahwa akidah itu sebuah keyakinan. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan akidah atau keyakinan itu bisa benar dan bisa salah, tetapi yang diyakini itulah akidah. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah tapi mereka menyembah berhala, mereka tetap yakin bahwa berhala itu bisa memberikan manfaat karena keyakinan mereka di situ. Itu orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka ini kurang apa? Bisnisnya hebat, dikenal mereka ini. Rihlatas syita'i was-saif itu sudah mereka lakukan terus-menerus. Dagang, bisnis di mana-mana, kekayaan mereka di mana-mana. Perang pun mereka bisa ngatur strategi, sehingga mereka bukan yang bodoh hitung-hitungan dan strategi, bukan orang cerdas, tapi kebodohan mereka itu di situ. Ketika mereka dikasih akal, kecerdasan, kekuatan, kehormatan, tetapi masih bisa nyembah benda yang mereka buat sendiri. Tidak masuk akal. Tapi itu akidah. Anda dulu pernah sampaikan kepada antum, ada dokter hebat sekali dari India. Jadi semua orang sudah angkat tangan karena ada penyakit yang kronis. Ketika dokter-dokter negara lain sudah angkat tangan, dibawa ke dokter India. Sukses. Operasinya dikenal memang profesional. Selesai, dia masuk ke ruang ibadahnya, ambil patung kecil dari sakunya, disembah-sembah di batu. Makanya betul ini jenius, tapi bodoh. Bodoh menurut kita. Karena kok bisa orang sehebat itu punya akal? Apa ya dia meyakini bahwa yang disembah kecil benda kayak gini, kayak boneka ini, yang menciptakan akal dia? Allahu a'lam, bisa jadi dia meyakini itu, bisa jadi enggak. Tapi karena itu keyakinan, ya dia yakini sudah. Nah kita katakan akidah seperti itu. Kalau kita katakan bahwa di dalam hadis dan dalam Al-Quran dikatakan bahwa Islam agama satu-satunya yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang Islam percaya. Kalau ada orang Islam tidak percaya, mengkaburkan ajaran Islamnya sendiri, itu nanti akan berurusan dengan Allah. Nanti akan disebutkan dalam azab kubur, fa ammal kafiru awil murtab, orang kafir atau orang yang ragu dengan agamanya. Ketika ditanya oleh malaikat nggak bisa jawab. Dia hanya mengatakan hahin la adri. Aku nggak ngerti. Sami'tun nas yaquluna qawlan faqultu mithlahum. Aku dengar orang ngomong, aku ikut ngomong sama mereka. Jadi bingung. Orang bilang apa, dia ikut. Kenapa? Nggak ngerti, nggak beriman. Sehingga ketika orang ngomong ikut, rela aja sama yang punya kepentingan. Maju tak gentar membela yang bayar, kata orang. Baik, ini disebutkan dalam hadis Anas. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Mayit itu kalau diletakkan di kuburan setelah dimakamkan, kemudian orang-orang yang mengantar jenazah sudah bubar, mereka pulang ke rumah masing-masing, maka si mayit mendengar derap langkah sandal orang-orang yang mengantarkan. Mereka jalan pulang, dia dengar. Berarti mayit itu bisa mendengar. Tetapi apakah pendengaran itu manfaat? Itu yang masalah. Nanti akan ada di akhir hadis Nabi SAW mengajak bicara Abu Jahal, Umayyah ibnu Khalaf, Syaibah dan Rabi'ah dan lainnya. Kalian sudah dapat belum yang Allah janjikan kepada kalian? Kalau kami sudah dapat janji. Maka sampai sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, tukallimuhum wa qad jayyafu. Engkau mengajak bicara mereka padahal mereka sudah menjadi bangkai. Kata Nabi SAW, mereka ini dengar. Lebih dengar daripada kalian, tapi pendengaran yang tidak bermanfaat untuk komunikasi. Ya, tapi yang akan berlaku adalah amalnya. Maka kita katakan, kalau seandainya ada orang mentalqin,
datang ke kuburan kemudian mengatakan, nanti kalau kamu datangi malaikat gak usah takut, itu hamba Allah seperti kamu. Kalau kamu nanti ditanya siapa Robmu, jawab aja Robku adalah Allah. Ini talqin kayak gini manfaat apa enggak? Kalau kita katakan dengar mungkin. Suara sandal aja dengar, apalagi orang yang ngajak ngomong. Nanti ada anak kangen sama ibunya, datang ke kuburan dia, ibu, anak kangen sama ibu. Aku ingat dulu waktu aku masih kecil digendong. Aku pura-pura tidur biar mau dibikinkan susu. Dia lagi baper nih. Datang kuburan nangis akhir tahun di waktu hari meninggalnya. Bukan ulang tahun tapi ulang mati. Ya, datang ke kuburan lalu dia bilang sama ibunya, ibu, aku sayang sama ibu, kayak gitu. Ini kalau dibikin kayak dramatis nanti bisa nangis ya. Tapi bukan di situ. Islam itu nggak pakai perasaan. Ya. Dikatakan bahwa mereka mungkin bisa mendengar, tapi pendengarannya tidak ada manfaatnya. Baik. Kemudian ini disebutkan mereka mendengarkan derap langkah orang yang mengantar mereka. Nabi SAW melanjutkan, ya'tihi malakani fayuq'idanihi. Nanti didatangi dia dua malaikat yang akan membuat mereka atau membuat si jenazah ini duduk. Duduknya gimana? Tempatnya nggak cukup, cuman berapa meter itu? 1 meter kan? 1 meter, lebarnya paling berapa? 0,5 meter. Duduknya gimana? Itu nggak usah dibahas. Nanti ada orang kasihan sama keluarganya, ana mau kasih kamar yang enak, biar dia nanti kalau disuruh duduk sama malaikat cukup. Nggak usah, itu kurang kerjaan. Nggak usah kurang kerjaan. Ya seperti orang yang kurang kerjaan, dia pengen mengingatkan orang-orang pengajiannya dari kuburan. Pernah lihat antum itu? Orang masuk kuburan, pakai kafan, kemudian dia bawa mic di dalam, kemudian dia cerita itu di dalam nih gelap, apa segala macam, kan kurang kerjaan. Ya. Baik, ini Nabi SAW mengatakan dia akan didudukkan oleh malaikat. Dan An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bisa jadi yang disuruh duduk ini adalah orang yang dikuburkan. Adapun yang dimakan serigala atau dimakan ikan atau dia sampai terbakar, wallah alam tidak disuruh duduk. Tapi bisa jadi juga disuruh duduk karena yang berhubungan dengan siksa dan nikmat adalah rohnya juga. Fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Maka malaikat akan mengatakan tentang Nabi SAW, apa yang kamu persaksikan terhadap laki-laki ini? An-Nawawi rahimahullah mengatakan, kenapa yang disebut dalam hadis siapa laki-laki ini? Padahal jelas yang diminta adalah Nabi SAW. Siapa yang kamu tahu tentang Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam? Tetapi An-Nawawi rahimahullah mengatakan karena ini ujian. Ini orangnya ditanya. Kalau pertanyaannya langsung siapa Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam, dia akan ngikutin pertanyaannya. Dia Rasulullah SAW. Maka karena ini sifatnya ujian, maka tidak disebutkan siapa yang ditanyakan ini. Tapi ini laki-laki siapa ini? Begitu. Qala fa ammal mu'minu fayaqul asyhadu annahu Abdullahi wa rasuluh. Kalau orang beriman yang ditanya, dia bisa jawab, aku bersaksi bahwa ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Qala fayuqalu lah unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Maka akan dikatakan kepada dia, coba lihat posisi dan kursimu di neraka. Lihat tempatmu di neraka sana. Posisi ini sudah diganti sama Allah dengan posisi di surga. Dia jadi tambah bahagia. Karena mestinya dia masuk neraka, nggak jadi. Tempatmu sekarang dipindah ke kelas yang lebih tinggi. Yang bukan lebih tinggi, itu yang selamat. Nah, pindah ke surga sana. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'a. Maka orang itu bisa melihat dua tempat. Ini penghuni surga ini, dia akan melihat, oh ini calon tempatku, ini tempat yang sebenarnya jatahku, tapi aku diselamatkan oleh Allah dari sini. Dua-duanya dilihat. Kemudian qala Qatadah, ini yang meriwayatkan dalam sanad dari Anas, beliau mengatakan wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an wa yumla'u alaihi khadira. Kami juga diberitahu bahwa dalam hadis itu disebut kuburan seorang mukmin akan dilebarkan 70 hasta.
kemudian akan dipenuhi dengan pemandangan hijau. Ya, bisa dikatakan hijau ini lambang kenikmatan, bisa diartikan apa adanya, memang betul dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Dalam riwayat dikatakan innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idzan sarafu. Orang yang meninggal tadi mendengar derap langkah orang-orang yang meninggalkan dia pergi ke rumah masing-masing setelah memakamkan. Ini hadis keempat. Hadis kelima ini disebutkan sedikit ya, secara singkat. Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Bara ibn Azib, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Ini di surat Ar-Ra'd, di surat Ibrahim ayat 27. Allah menyatakan Allah akan mengkokohkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Apa perkataan yang kokoh itu? Diterjemahkan atau ditafsirkan dengan kemampuan menjawab pertanyaan malaikat. Berarti menjawab pertanyaan malaikat itu kesuksesannya dari ridha Allah dan penguatannya. Karena Allah yang katakan, yuthabbitullah. Allah yang membuat dia bisa jawab. Dan mengerikan sekali orang sudah menghadapi kuburan itu, sudah mengerikan sekali. Kita ini rata-rata lihat tempat gelap kan takut. Ya, apalagi kalau di tempat gelap itu ada orang mati. Padahal orang mati kan nggak bisa ngapa-ngapain. Itu lihat banyak orang konten di Instagram, di YouTube itu. Mereka datang ke kamar mayat, takut ke kamar mayat. Kenapa ya? Kayak ada aura gaibnya. Padahal mati semua itu. Sudah mati semua. Tapi orang takut ke kamar mayat. Kalau ternyata ada gerak-gerak, padahal itu dikerjain dia itu. Takutnya subhanallah. Apalagi kalau memang dia lewat kuburan. Lewat kuburan rata-rata orang takut itu. Rumah jadi murah kalau dibuka jendelanya kelihatan kuburan. Ya, mungkin ini rumah sekarang, itu rumah masa depan, kan gitu kan. Tapi maksudnya ini sekarang orang masuk kuburan sudah lebih menakutkan lagi. Ditambah disebutkan ya'tihi malakani aswadani azraqan. Dia akan didatangi malaikat yang warnanya hitam kebiru-biruan. Ini mengerikan sekali. Lalu dia ditanya dengan pertanyaan yang dia tidak bisa jawab. Kalau bisa jawab, ya salam. Antum tahu, orang kalau ujian semua materi sudah dihafal. Masuknya kayak pendekar. Masuk kelas itu coba kasih pertanyaan dari ujung kitab sampai ujung kitab. Siap, anak lahap semua. Lalu udah hafal semua dia. Dan jawabnya itu kayak bijak banget, kayak mufti sudah. Keluar pun Masya Allah bahagia sekali. Kapan nilai ini keluar ya? Nilai anak 100 apa enggak? Karena dia bisa jawab dia. Nah, kita bayangkan orang bisa jawab di kuburan gimana? Kalau orang tidak bisa jawab, dia akan mengatakan hahin la adri. Ya, tapi yang bisa jawab ini, Masya Allah luar biasa. Ya, dalam hadis yang sahih atau hasan, ya, diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim, Syekh Albani menilai hadis ini hasan. Dalam hadis yang sama depannya, innal mu'mina innal mayyita idza wudi'a fil qabr innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Orang beriman atau orang mayit itu kalau ditaruh di kuburan, kemudian orang-orang bubar, dia akan mendengarkan suara langkah sandal yang mengantarkan. Fa in kana mu'minan, kalau orang yang dikubur itu beriman, kanatis salatu 'inda ra'sihi. Salat itu akan melindungi di arah kepala. Wa kana siyamu an yaminihi. Puasa akan jaga di arah kanan. Waz zakatu an yasarihi. Zakat akan jaga di sebelah kiri badan dia. Wal fi'lul ma'ruf minas sadaqati was silati wal ihsanu ilan nasi 'inda rijlaihi. Semua amal kebaikan, nyambung silaturahim, sedekah atau amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik kepada orang, semua akan berjaga di kakinya. Fayatihi malakan. Dia didatangi dua malaikat. Fayu'ta min qibali ra'si. Malaikat mau datang ke arah kepalanya. Fataqulus salatu ma qibali madkhal. Salat bela, jangan lewat sini.
Kemudian fayu'ta an yaminihi, dia dilewati dari arah kanannya, maka puasa mengatakan ma qibali madkhal, jangan lewat sini. Thumma yu'ta an shimalihi, dia didatengin dari arah kiri, maka zakat mengatakan ma qibali madkhal, jangan lewat sini. Sampai di arah kaki, semua amal kebaikan membela itu. Fayuqalu lahu ijlis, maka malaikat pun dari jauh mengatakan duduk kamu. Qala fayajlis, maka orang itu duduk. Faqal akhbirna ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum wa ma tashhadu bihi alaihi. Beritahu kami, ini laki-laki ini siapa yang diutus oleh Allah kepadamu. Maka orang tadi mengatakan da'ni hatta usalli. Ditanya begitu, dia jawab ke malaikat, ntar aku mau sholat dulu. Antum bayangkan di kuburan dia masih pengen sholat. Karena dalam hadis dikatakan waqad muthilat lahu anna syamsa qad udniyat lil ghurub. Dibuat memang pemandangannya seperti sudah mau maghrib. Sudah mau maghrib sehingga orang ini terbiasa sholat. Dia mau ditanya malaikat, ntar dulu mau sholat dulu. Maka malaikat mengatakan innaka sataf'al, kamu nanti mau melakukan terserah kamu, walakin akhbirna amma nas'aluka anhu, jawab dulu pertanyaan kami. Sudah dijawab dengan gampang sekali, asyhadu annahu rasulullah, saya bersaksi bahwa dia utusan Allah. Bayangkan di kuburan bisa jawab dengan tenang, jawabannya sempurna. Ini mumtaz, ini orang betul-betul luar biasa, ya. Luar biasa. Kalau mumtaznya HSI itu belum dapat, antum bisa ulang. Ya, ini rata-rata HSI ini kuliahnya orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya, dan mudah-mudahan jadi pahala besarnya Ustaz Abdullah Rai dan semuanya. Nah, ini masya Allah pelajaran tauhid kayak gini ya, kelihatan kayak sepele tapi itu betul-betul mendalam gitu. Dan kita katakan orang kalau bisa jawab senang banget. Ayah saya itu 73 tahun. Kadang-kadang mau hadir pengajian anak nggak jadi. Afwan, anak harus ngerjakan dulu ujian Ustaz Abdullah Rai. Masya Allah. Fadol. Pengajian anak mah nggak ada ujiannya. Ya. Tapi maksudnya orang di kuburan ditanya bisa jawab. Bagaimana bahagianya? Lalu Allah muliakan itu. Baik. Ini semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tafsir dari ayat tadi, nazalat fi adabil qabr. Ini tafsiran Allah menetapkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh adalah ayat yang berkaitan dengan pertanyaan kubur. Fayuqalu lahu man rabbuk. Ditanya dia siapa Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah. Dia jawab Rabbku adalah Allah. Wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qawluhu azza wa jal, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu adalah firman Allah dalam surat Ibrahim tadi. Ya, ayat 27. Hadis yang keenam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, beliau bersabda, idza kharajat ruhul mu'min talaqqaha malakani yus'idaniha. Kalau seorang ini ruhnya keluar, maka akan disambut oleh dua malaikat yang membawa dia ke langit. Ini ruhnya orang beriman, diangkat ke langit oleh dua malaikat. Ini disebutkan singkat begini dalam Sahih Muslim, tapi dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan lebih rinci. Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Orang beriman kalau wafat atau di sakaratul maut, dia didatangi malaikat, mukanya putih berseri, kelihatan indah banget. Kemudian dikatakan ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa kafan dari surga, minyak wangi dari surga. Fayajlisuna minhu maddal basar. Malaikat itu akan duduk sejauh mata memandang, tidak di dekat orang yang sakarat, karena nanti yang bertugas nyabut nyawa malaikat yang lain. Fayatihi malakul maut. Maka datang ini petugasnya. Dia yang memang bertugas untuk nyabut nyawa. Fayajlisa inda ra'sihi. Malakul maut akan duduk di arah kepala. Fayaqulu lah ayyatuhan nafsud tayyibah
ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Dia akan mengatakan, wahai jiwa yang suci, yang bersih, keluarlah kepada keridhaan Allah. Fatakhruju ruhuhu tasil kama tasilul qatiratu min fiyyis siqa. Maka ruhnya keluar halus seperti air yang keluar dari teko. Kemudian fayakhudhuhu, maka diambil oleh malakul maut. Dan subhanallah, dulu pernah kita bahas ya, orang itu ketika keluar rohnya, padahal keluarnya seperti air yang mancur dari teko, kan gampang, tapi ternyata sakit banget. Sampai Nabi SAW menyatakan, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. Mati ini ada sekaratnya. Sampai Aisyah mengatakan, ma karihtu syiddatal mauti ba'da Rasulullah SAW. Aku tidak bisa menilai orang yang sakit ketika sakarat itu mesti jelek. Setelah aku sendiri melihat Nabi SAW kesakitan. Ketika sakarat kesakitan, berarti memang ini sakit. Ya. Kemudian fa'idha akhadahu lam yada'uhu fi yadihi tarfata ain. Kalau malakul maut sudah ambil ruhnya, malaikat yang datang duluan tadi itu, mereka enggak membiarkan ini malakul maut pegang-pegang ruhnya, langsung diambil, fayaj'aluhu fi dzalikal kafani wa fi dzalikal hanut. Maka ruh itu dibalut langsung dengan kafan dari surga tadi, kemudian menggunakan minyak wangi dari surga tadi. Fayakhruju minhu ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Maka mencuatlah bau wangi yang paling wangi yang pernah ada di dunia. Kayak apa minyak wangi yang pernah paling wangi di dunia? Dikatakan itu seperti misik, kasturi. Kasturi kan juga macam-macam. Ada yang harganya 8 ribuan kan? Ada yang 20 ribuan. Ada yang harganya 30 juta. Anda pernah dengar? Minyak wangi cuman segini saja harganya 8.000 real. 8.000 real ini kalau disetarakan dengan rupiah seperti 32 juta. Minyak wangi cuman segini aja. Itu nggak boleh dicek, dicoba. Anda pengen coba dong di sini. Kelihatannya orang miskin nggak pernah beli minyak wangi mahal nih. Ya, itu kalau pakai mungkin kayak dapat pahala 100.000 ya. Allahu a'lam. Tapi maksudnya minyak wangi yang begitu saja, itu masih minyak wangi nggak ada apa-apanya itu. Nanti pada hari kiamat ketika ada orang meninggal, ternyata keluar dari badannya bau yang seperti itu. Qala fayas'aduna biha. Maka malaikat akan membawa ke atas langit. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikah illa qalu man hadzal ruhut thayyib. Ketika melewati kumpulan malaikat, karena malaikat penghuni langit, maka mereka akan mengatakan, siapa yang meninggal ini? Wangi sekali. Fayuqalu bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka dia akan dipanggil, disebut dengan nama yang paling baik yang pernah dipakai di dunia. Bisa jadi orang yang tidak dikenal, bisa jadi orang yang bahkan miskin, atau orang mungkin tidak suka sama dia, tetapi karena di sisi Allah dia mulia, maka dia terhormat di sisi para malaikat, dan di sisi Allah dia terhormat sekali. Baik. Kemudian fayustaftahu lahu. Maka malaikat ini kan bawa ke langit dunia, minta izin, dibukakan pintu. Maka dibukakan, fayuftahu lah. Pintu langit dunia dibuka. Qala fayushayyi'uha muqarrabuha min kulli sama'in ila sama'il lati taliha. Masing-masing dari langit ini ada penjaganya, dan penjaganya ikut mengiring dia sampai langit setelahnya. Kemudian dibukakan pintu berikutnya, sampai ke pintu terakhir, ketemu Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulis catatan hambaku di illiyin, tempat tertinggi, terhormat. Kemudian thumma a'iduhu ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Aku dulu ciptakan dia dari tanah dan aku akan kembalikan dia ke tanah, dan nanti pada hari kiamat aku akan bangkitkan dia dari tanah. Kembalikan. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian akan dikembalikan ruh ini ke jasadnya. Jasadnya sudah dibawa ke kuburan. Masuklah di kuburan. Baru didatengin 2 malaikat.
Dua malaikat tadi yang mau nanya, siapa kamu? Ntar dulu aku mau sholat. Oh enak sekali ini, Masya Allah, luar biasa. Ini orang kalau punya amal kayak begitu. Ini rinciannya dalam Musnad Imam Ahmad. Baik, disebutkan dalam Sahih Muslim, disebutkan maka dia akan dibawa oleh dua malaikat yang membawa dia ke atas langit. Qala Hammad ini yang meriwayatkan hadis ini, fadzakara min tibi rihiha wa dzakara al-misk. Maka disebutkan dalam hadis itu bau wanginya, kemudian dari minyak wangi misik, kasturi. Wa yaqulu ahlus sama', maka para malaikat yang tinggal di langit akan mengatakan, ruhun tayyibatun ja'at min qibalil ard. Ada ruh yang indah, ada yang saleh ini datang dari bumi. Sallallahu alaiki wa ala jasadin kunti ta'murina. Semoga Allah memberikan salawat kepadamu dan jasadmu yang dulu pernah engkau makmurkan untuk ketaatan kepada Allah. Didoakan oleh malaikat. Malaikat ini suka mendoakan, minta ampunkan, kemudian nulis, kemudian melindungi. Itu sesuai dengan perintah dan tugas Allah Azza wa Jalla. Jadi ada dalam Al-Quran, Allah menyatakan, lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Seorang yang di dunia ini memiliki mu'aqqibat, di kanannya, di kirinya. Yahfazunahu min amrillah. Mu'aqqibat tadi, mereka menjaga orang ini selama mereka memang diperintah Allah untuk menjaga orang ini. Ditafsirkan, ini diceritakan oleh Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum Al-Hikam, tafsirnya adalah malaikah. Mu'aqqibat itu artinya malaikat. Allah tugaskan mereka untuk menjaga seorang hamba karena memang dia masih belum waktunya bahaya. Fa'idha qudiya khallau anhu. Kalau sudah ditentukan ajalnya tiba, malaikat pergi. Lalu dia akan didatangi sebab kematiannya. Kecelakaan kah? Sakit kah? Atau mungkin tidak sebab apa-apa, sudah sama malaikat tidak dijaga lagi. Ini semua dengan ketentuan Allah. Jadi malaikat itu subhanallah baik sekali. Tapi itu semua karena perintah Allah yang baik. Yang nyatat kejelekan juga ada. Rumah yang ada gambarnya, gambar makhluk bernyawa, kemudian ada anjingnya, kemudian ada yang bisa membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dimasuki malaikat. Tidak dimasuki malaikat. Ini seperti dalam hadis Bukhari, dalam Sahih Muslim, malaikat Jibril tidak jadi masuk. Ternyata di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada jirbun saghir, anjing kecil. Dikeluarkan, baru Jibril datang. Kemudian dalam riwayat dikatakan ternyata di tirai yang dipasang Aisyah ada gambar makhluk bernyawa, disobek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril biar masuk. Tapi malaikat yang mencatat kejelekan orang masuk-masuk aja. Sehingga para ulama mengatakan tidak masuknya malaikat rahmah itu merugikan. Karena malaikat rahmah mendoakan, mengisi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak masuk, kita yang rugi. Begitu. Kalau malaikat yang catat kejelekan, masuk-masuk terus. Begitu. Baik. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, fayuntalaqu bihi ila rabbih, maka ruh itu akan dibawa menghadap Allah. Thumma yaqul intaliqu bihi ila akhiril ajal, maka Allah akan mengatakan bawa ruh ini ke tempat terakhir. Tempat terakhir di mana? Tergantung. Kalau orang beriman, dia naik ke atas sampai Sidratul Muntaha atau sampai tempat tertinggi sampai Allah mengatakan, bukan Sidratul Muntaha, tapi tempat tertinggi sampai Allah mengatakan uktubu kitaba abdi fi illiyin. Ya, tulis catatan hambaku di tempat yang tertinggi. Ya, tapi kalau orang kafir gak bisa naik ke langit nembus, gak bisa. Fayastaftihuna lahu fala yuftahalah. Malaikat ini pengen mintakan izin, tidak diizinkan. Lalu Nabi SAW berdoa, bukan berdoa tapi membaca ayat Allah, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Mereka gak bahkan bisa masuk sampai ada unta yang masuk ke lubang jarum, nggak diizinkan mereka. Kemudian thumma tutrahu ruhuhu tarha. Kata Allah, campakkan sudah ke sijjin. Sijjin itu tempat yang paling dangkal, paling terhina. Ini roh orang ini lemparkan saja di sijjin.
Maka dilemparkan, lalu Nabi SAW membaca firman Allah, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, dia akan dilempar dari langit. Lalu dari langit itu mungkin dia akan dimakan oleh burung atau dia akan dilemparkan ke tempat yang terhina. Ini orang kafir. Nah, maka disebutkan dalam Sahih Muslim ini, kalau rohnya orang beriman, bawa dia ke tempat terakhir, tempat terhormat. Qala wa innal kafira idza kharajat ruhuh. Orang kafir kalau rohnya juga sudah dicabut. Dalam hadis dikatakan, qala Hammad wa dzakara min natniha wa dzakara la'na. Orang kafir itu akan mengeluarkan bau yang jelek banget, yang busuk. Dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan, fayakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardh. Maka keluar dari jasadnya bau busuk dan bangkai yang paling kotor yang pernah ada di dunia. Busuk sekali. Kemudian lewat ke malaikat, malaikat mengatakan, man hadzal ruhul khabith? Siapa roh yang kotor ini? Bau busuk sekali, gitu. Ini dikatakan, wa yaqulu ahlus sama' ruh khabithah ja'at min qibalil ard. Mereka, para penghuni langit, yaitu malaikat mengatakan, ini ada roh yang kotor ini, datang dari bumi. Qala fayuqal intaliqu bihi ila akhiril ajal. Maka akan dikatakan, bawa roh ini ke tempat terakhir. Qala Abu Hurairah, faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raytatan kanat alaihi ala anfihi hakadha. Abu Hurairah ketika menyebutkan hadis ini, beliau cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kasus ini, beliau kemudian mengambil kain atau bajunya yang tipis, kemudian letakkan di hidungnya begini. Nah, raitah itu artinya kain yang tipis. Nabi SAW sambil menceritakan keluar ruhnya orang kafir, keluar bau busuk seperti bangkai, beliau kemudian menceritakan dengan gerakan ini. Karena busuk sekali baunya. Baik, hadis terakhir. Tinggal 1/4 jam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'a Umar baina Makkah wal Madinah. Aku dulu pernah, ini kata Anas. Anas ini kan sahabat junior. Karena beliau sahabat junior, maka beliau, ya Allah Azza wa Jalla panjangkan umurnya sehingga bisa mendapatkan beberapa masa-masa Khulafaur Rasyidin. Anas bin Malik ini didoakan juga oleh Nabi SAW. Dipanjangkan biar umurnya panjang, dibanyakkan anaknya, dibanyakkan hartanya, dan dimasukkan ke surga. Kata Anas, semua doa itu sudah terkabul, aku sudah lihat semuanya, dan aku tinggal menunggu doa terakhir masuk surga. Beliau katakan, yang sudah aku kuburkan dari anak keturunanku sampai 120-an orang. Ini anaknya banyak banget ya Anas, yang didoakan oleh Nabi SAW. Ya. Ini Anas bin Malik mengatakan, aku pernah keluar bersama Umar. Ini di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah. Baina Makkah wal Madinah, kita waktu itu lagi pulang dari Mekah dan tempatnya antara dua kota itu, antara Mekah dan Madinah. Fatara'ainal hilal, maka kami berusaha melihat hilal. Dan ini menunjukkan bahwa para sahabat, mereka terbiasa menentukan bulan itu betul-betul dengan hilal. Ya. Wa kuntu rajulan hadidal basar. Kata Anas, aku ini orang yang penglihatanku tajam. Artinya kalau melihat itu betul-betul bukan hanya serius, tapi memang gampang kelihatan. Sebagian orang memang Allah beri kelebihan seperti itu. Qala fara'aituhu wa laysa ahadun yaz'umu annahu ra'ahu ghairi. Maka aku bisa melihat hilal dan aku ingat tidak ada satu orang pun yang melihat selain aku. Tidak ada yang ngaku bahwa dia lihat hilal kecuali aku saja. Aku beritahu kepada Umar bin Khattab, aku melihat hilal, tapi memang tidak ada yang lain selain aku, karena memang aku ini tatapanku tajam. Aku bisa melihat, oh hilal sudah kelihatan, begitu. Qala faja'altu aqulu li Umar, ama tara? Aku bilang ke Umar, hai Amirul Mukminin, antum enggak pengen lihat? Antum enggak pengen lihat? Sekarang ini Anas pengen cerita, aku sudah melihat hilal. Antum
coba lihat tuh, kelihatan gitu. Artinya biar Umar lihat sendiri, nggak cuma dengar dari Anas. Faja'ala la yarahu. Ternyata Umar sudah berusaha melihat gini, nggak kelihatan. Anas sudah melihat benar dan beliau pengen meyakinkan, Umar lihatan, Anda udah kelihatan ini. Tapi Umar ternyata melihat belum kelihatan gitu. Qala yaqulu Umar sa'arahu wa ana mustalqin ala firashi. Kata Umar, nanti aku akan lihat meskipun aku sedang tiduran di kasur. Apa maksudnya? Maksudnya hilal itu akan kelihatan tanpa melihat yang susah. Orang kalau sudah terbiasa melihat hilal di waktu yang tepat, kemudian dengan mata telanjang itu bisa dilihat. Emang sekarang kita dipengaruhi dengan banyak lampu. Ya, banyak lampu ini membuat fenomena di langit ini susah untuk diraba gitu. Ini banyak para masyayikh mengatakan demikian. Orang itu bisa melihat fajar subuh, kemudian matahari yang terang, atau bukan matahari tapi bulan, kemudian bintang-bintang, bahkan terangnya bulan purnama kita tidak bisa menikmati karena purnama-purnama yang lain aja ada gitu ya, atau matahari aja malam hari terang banget kan. Yang ini kan banyak lampu sekarang. Tapi maksudnya kalau seandainya tidak ada lampu, sebenarnya orang melihat hilal itu bisa sekali dengan mata telanjang. Bukan berarti nggak usah pakai teropong. Kalau pakai teropong berarti tidak sah. Bukan begitu juga. Nah, itu adalah alat untuk memudahkan melihat. Kalau pakai teropong nggak kelihatan gimana? Ya sudah, tinggal menggenapkan 30 hari. Karena Nabi SAW ngajarinya begitu. Kalau ada orang bilang, oh enggak, dulu Nabi SAW suruh kita lihat. Kalau sekarang lihat pakai teropong nggak bisa, kita lihat pakai hitungan kalender. Nah, ini malah nyalahin. Ya, dihitung pakai kalender Masehi, lalu ketemu nanti Ramadan tanggal sekian. Anak mau nyebut angka nggak enak. Ya. Tapi yang jelas insya Allah Ramadan kita nanti dimulai tanggal 1 Ramadan. Baik, dikatakan di sini, aku akan melihat, aku pun meskipun dalam keadaan tiduran di kasurku. Thumma ansha'a yuhaddithuna an ahli Badr. Lalu Umar bin Khattab merubah pembicaraan. Beliau mengenang masa ketika perang Badar. Dan perang Badar kenangan betul. Karena waktu itu yang hadir tidak banyak. Kemudian banyak kejadian ajaib. Ini Umar cerita. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yurina masari'a ahli Badr bil ams. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kami. Kemarin, kali ini sekarang hari perang Badar. Kemarin ini Nabi SAW cerita kepada kami, ini tempatnya Abu Jahal, nanti dia mati di sini. Umayyah bin Khalaf, nanti dia mati di sini. Kemudian ada Rabi'ah, dia mati di titik ini. Ya, dikatakan, yaqul hadza masra'u fulanin ghadan insyaallah. Kata Umar menirukan Nabi SAW, beliau mengatakan, ini tempat matinya fulan, ini tempat matinya fulan. Insya Allah besok begitu, kata Nabi SAW. Qala Umar, fawalladhi ba'athahu bilhaq, ma akhta'ul hudud allati hadda Rasulullah SAW. Kata Umar, demi Allah yang menutus Rasul SAW, semua yang ditunjuk itu enggak ada yang meleset sama sekali. Yang mati di sini, betul mati di situ. Ya, kan betul-betul itu kejadian wahyu itu. Nabi SAW mendapat berita dari Allah, nanti fulan mati di sini, mati di sini, mati di sini, begitu. Taib. Kemudian kata Umar, faju'ilu fi bi'rin ba'duhum ala ba'd. Kemudian jasad-jasad bangkai-bangkainya orang kafir korban perang Badar itu dimasukkan ke dalam sumur, ditumpuk-tumpuk. Kata Imam Nawawi, apakah orang kafir itu dikubur? Bukan. Tetapi dimasukkan biar tidak ganggu yang hidup karena baunya menyengat. Daripada ganggu, masukin aja di sumur gitu. Padahal tidak ada syariat untuk menguburkan orang-orang yang tidak beriman. Karena mereka tidak ada kehormatannya, sehingga tidak perlu dikuburkan dalam sumur, di dalam kuburan. Gitu dalam syarah Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian dikatakan, fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intaha ilaihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan menuju jasad-jasad itu
Faqala ya fulan ibn fulan wa ya fulan ibn fulan hal wajadtum ma wa'adakumullahu wa rasuluhu haqqan. Wahai fulan, kamu Abu Jahal, wahai kamu ini, kalian sudah dapat janji Allah kepada kalian? Kalau kami sudah dapat, fa inni qad wajadtu ma wa'adanillahu haqqan. Aku sudah beneran dapat apa yang Allah janjikan kepadaku. Kalian sudah beneran belum dapat janji Allah? Gitu. Faqala Umar heran, ya Rasulullah, kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha? Ya Rasul, bagaimana antum ajak bicara jasad yang tidak ada ruhnya? Qala ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kata Nabi SAW, kalian tidak lebih kuat pendengaran kalian daripada mereka jasad-jasad ini. Mereka lebih bisa mendengar omonganku sekarang. Ghaira annahum la yastati'una an yaruddu alayya syai'an. Cuman mereka enggak bisa jawab. Kalau dengar. Tapi kan masalahnya bukan mereka dengar atau tidak, tapi apakah pendengaran itu bermanfaat atau tidak. Dalam lafaz yang lain dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka qatla Badrin thalatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan jasad atau bangkai-bangkai orang kafir di perang Badar 3 hari. Tidak diapa-apain. Jadi kebiasaan yang disebutkan para ulama dulu, orang itu kalau menang perang tidak langsung pulang. Tapi dia diam di situ dulu. Untuk mengokohkan kemenangannya, memproklamirkan kemenangannya. Ayo kalau ada yang nggak terima, mau balas dendam, silahkan sini. Ayo hadapin. Anak nggak lari. Habis menang, saya di sini. Gitu. Maksudnya disempurnakan kemenangannya. Maka banyak ahli sejarah mengatakan orang kafir di perang Uhud nggak menang. Karena yang pertama, mereka sudah kalah di putaran pertama. Yang kedua, setelah mereka mengambil posisi Jabal Rummah dikuasai Khalid bin Walid. Kemudian Abu Sufyan sampai tanya, afikum Muhammad, apakah ada Muhammad kalian ini? Ternyata tidak dijawab. Kemudian apakah ada Abu Bakar? Dia teriak-teriak begitu karena Abu Sufyan masih menyangka kayaknya orang-orang ini masih selamat gitu. Ditanya dengan suara keras, apakah ada di antara kalian Abu Bakar? Gak jawab karena memang Nabi SAW katakan jangan dijawab gitu. Mereka sembunyi di Gunung Uhud. Pas Umar ada enggak? Umar enggak sabar dia. Dia mengatakan, Rasulullah masih ada, Abu Bakar masih ada, aku masih hidup ini sekarang. Ini suaranya kedengaran sekali. Kata Abu Sufyan, aku lebih percaya kamu daripada orang-orangku. Karena ada sebagian orang kafir bilang, Muhammad sudah terbunuh. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kata Abu Sufyan, aku lebih percaya kamu daripada orang-orangku. Lalu Abu Sufyan pulang. Dia sih sempat ngancem-ngancem dia. Tetapi tidak tinggal di situ. Nah, ini tidak menunjukkan kemenangan. Kalau menang dia nunggu di situ. Ayo keluarlah bunuh kan kayak gitu. Tapi ternyata enggak. Kemudian dulu para masyayikh mengatakan yang ngajarin kami sirah, subhanallah, Allah membuat Abu Sufyan tidak nyerang Madinah. Karena kaum muslimin pada keluar dari Madinah. Yang tinggal di sana adalah kaum wanita dan anak-anak. Kemudian dipesankan pimpinan mereka pun Abdullah bin Maktum buta. Kalau diserang Madinah habis sudah itu. Atau ditawan semua yang di sana, ditawan bawa ke Mekah, bisa. Tapi Allah tidak menjadikan itu. Dekat kan kalau kita lihat di Gunung Uhud ke Madinah, ke Nabawi itu, kan berapa? 2 kilo atau 3 kilo aja. Tapi enggak seperti itu. Dan mereka juga masih tahu bahwa Rasulullah SAW masih hidup. Gitu. Baik, di perang Badar, Nabi SAW membiarkan jasad itu sampai 3 hari. Thumma atahum faqama alaihim fanadahum. Nabi SAW kemudian datang ke jasad-jasad itu, lalu dipanggil oleh Nabi SAW. Ya Aba Jahal ibn Hisham, wahai Abu Jahal. Ya Umayyah ibn Khalaf, Umayyah ibn Khalaf juga dipanggil. Ya Utbah ibn Rabi'ah, ya Syaibah ibn Rabi'ah. Nah, dipanggil nama-nama itu, per nama-nama pembesarnya itu. Alaysa qad wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Bukankah kalian telah mendapatkan janji Allah dengan sempurna? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Aku sudah dapat nih janji Allah. Kemudian Umar mendengar perkataan itu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa yasma'u wa anna yujibu wa qad jayyafu?" Ya Rasul, bagaimana mereka akan dengar? Bagaimana mereka akan jawab sementara mereka sudah menjadi jifah, bangkai? Qal walladhi nafsi biyadih
ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kalian ini tidak lebih kuat pendengaran kalian daripada jasad-jasad itu dengan apa yang aku ajak mereka bicara. Walakinnahum la yaqdiruna an yujibu, tetapi mereka tidak mampu menjawab. Thumma amara bihim fasuhibu faulqu fi qalibi badr. Kemudian Nabi SAW perintahkan semua jasad itu digeret, ditumpuk di sumur. Kemudian sumur itu ditutup. Sumur itu ditutup karena penuh dengan bangkai. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita pelajari. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan bangkai disampaikan. Kepada Bapak-bapak, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Bismillah. Ustaz, apakah ketika di alam barzah roh mayit itu saling bertemu satu sama lain, Ustaz? Ada pernyataan sebagian ulama mengatakan demikian. Tetapi wallahu alam apakah itu sahih atau tidak. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa orang beriman ketika mereka dikuburkan dekat dengan orang-orang saleh, mereka tidak terganggu dengan siksanya, tidak terganggu dengan kejelekannya dan seterusnya. Wallahu alam, ada sebagian ulama ahlus sunnah mengatakan itu tidak mustahil. Karena ruh ini bisa bertemu. Bahkan kalau tidak salah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah atau Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, ruh ini bisa bertemu. Ketika orang tidur, rohnya ini keluar. Nah, keluar kemana-mana. Kalau memang ditentukan oleh Allah sudah mati, dia nggak kembali. Tapi kalau masih hidup lagi, dia kembali. Nah, ketika dia kemana-mana ini, kadang ketemu dengan rohnya orang yang sudah mati. Nah, kalau ketemu antara orang yang hidup dan orang yang mati, bagaimana pula antara orang mati dengan orang yang mati? Masih ada kemungkinan. Tapi wallahu a'lam bissawab. Nah. Tinggal tersisa 3 menit, masih bisa Ustaz? Apa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik untuk Ustadz. Amin. Izin bertanya, adakah amalan yang bisa menyelamatkan dari azab kubur selain doa yang sudah Ustadz sampaikan tadi? Jazakallahu khair. Jazakumullah khair. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat ya. Pertama adalah menghindari sebab-sebab azab kubur. Apa sebab-sebab azab kubur? Disebut oleh para ulama, di antaranya meninggalkan sholat. Kemudian ini dalam hadis Samurah Ibnu Jundub dalam Sahih Bukhari, panjang sekali. Orang yang akan disiksa dalam kuburan, ini di antaranya orang yang tidak sholat. Kemudian orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Kemudian orang yang makan riba. Ya, orang yang makan riba ini, dia akan disiksa di azab kubur. Dia dibuat seperti orang yang makan batu. Jadi Nabi SAW melihat ada, wallahu alam apakah ini riba atau orang yang menyebar berita adu domba. Nah, di hadis yang sama itu disebutkan Nabi SAW melihat ada orang berenang di sungai yang merah seperti darah. Setiap dia menepi, di sebelah sungai itu sudah siap ada orang bawa batu, diantem-antem itu batunya, mulutnya itu. Ke tengah lagi dia. Kemudian dia minggir lagi. Ketika minggir, diantem batu lagi sama yang di pinggiran itu. Sampai dia tengah lagi. Itu terus sampai hari kiamat. Ini yang makan riba. Yang bohong, itu ada hukuman lain. Ini juga termasuk siksa kubur. Disebutkan dalam hadis itu, Nabi SAW melihat ada orang dipasangin kail di mulut ini, kemudian di hidung ini, kemudian di mata ini. Digeret sampai tengkuk. Seret, robek. Kemudian dipindah ke sini, ke sini, ke sini. Digeret, seret, sampai robek. Ini robek, ini utuh lagi. Pindah ke sini. Terus sampai hari kiamat kayak begitu. Ini yang tadi, mengumbar berita adu domba. Kemudian zina. Nabi SAW melihat ada orang kayak di padasan atau adonan roti. Kayak di adonan roti atau tempat air wudhu yang orang-orang zaman dulu itu. Nah, itu di atasnya kan mulutnya kecil, tapi dia membesar begini bagian dalamnya itu. Nah, itu kan Nabi SAW kayak aku melihat seperti itu tapi besar.
Aku melihat ada suara kenceng sekali. Pas aku lihat ke dalam, ternyata orang-orang yang banyak, telanjang semua, dibakar oleh Allah. Di bawahnya ada api, naik ke atas mereka. Hampir keluar dari itu, api itu dikecilkan, turun lagi mereka. Kemudian nanti dibesarkan lagi sampai mereka hampir keluar, turun seperti itu. Ternyata kata Nabi SAW, az-zunah waz-zawani, orang-orang yang berzina. Jadi itu adalah penyebab azab kubur. Kemudian yang paling sering adalah orang yang tidak menjaga air kencing. Ya, air kencing ini menjadi sebab azab kubur. Kemudian yang ketiga, hutang. Dulu pernah kita bahas ini, balada hutang berhutang. Ya. Nabi SAW ketika melihat ada orang yang punya hutang nggak jadi nyolatin. Ketika akhirnya salah seorang sahabat mengatakan, sudah aku yang menanggung. Kata Nabi SAW, berarti dia sudah nggak ada hubungan lagi dengan orang-orang yang menghutangi. Iya sudah enggak. Ditanya oleh Nabi SAW, sudah dibayar belum? Belum. Kan baru kemarin meninggalnya. Lalu dibiarkan oleh Nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW marah. Besok hari ketemu lagi dengan Abu Qatadah. Sudah dibayar belum? Sudah ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Al-ana barudat alaihi jilduh. Sekarang ini kulit orang yang di kuburan baru dingin. Berarti panas sebelumnya. Ketika dia masih punya hutang dan belum dibayar. Ini bahaya sekali kayak begini. Ini diantara contoh-contoh penyebab azab kubur. Wallahu a'lam bishawab. Khairan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah dan istiqamah. Ramadan yang akan datang mudah-mudahan bisa kita maksimalkan dan sukses betul-betul lebih baik dari sebelumnya. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.